Iya mimpi lagi ya. iya. Waktu itu Pak Trio belum punya rumah, masih ngikut sama mertua. Nah, dia mimpi ketemu Ditemuin lagi dengan sosok wanita yang cantik itu. Masih itu mungkin judulnya kali ya. Nah, mungkin karena penunggunya Baturong yang ada di desa itu dan Pak Trio ini sesepuhnya di situ mungkin ya. Iya, Ditemuin terus. iya langsung dia mimpi itu. Pertama ia melihat ada cahaya yang keluar dari arah itu Batu Ronggeng itu, arah timur ya, masuk ke tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wanto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video kami, dan para pemirsa yang budiman yang senantiasa mengikuti di video kami, yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita tentang misteri atau cerita horor. Saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bincang-bincang santai sambil menceritakan tentang misteri di daerah desa kami. Di sini saya ditemani oleh teman yang biasa bersama, yaitu bersama Kang Dukun. Ya, ini melihat suasana sekarang agak sepi, walaupun sekarang era politik agak memanas ya. Tapi alhamdulillah di daerah sini masih sunyi, tenang, apalagi baru aja hujan ya Mas Lutfi ya. Hujannya lumayan besar tapi udah berhenti. Suasananya adem banget. Dulu kalau di daerah sini kan, sebelum ada penerangan ya, biasanya ini kan anak-anak itu biasanya tidurnya bareng, itu seneng kalau dulu itu. Iya. Tidur bareng, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang apa namanya, pengalamannya. Asik kalau zaman dulu kan. Apalagi dulu itu ada radio ya. Sambil mendengarkan cerita-cerita di radio sandiwara. Sandiwara itu banyak banget dulu kan. Asik. Ada cerita Mak Lampir itu, kalau nggak salah itu Jagat yang Lelembut itu. Oh ya dulu itu. Ya memang asik gitu Pak. Kalau kata-kata dari radio itu kan satu telinga, satu suara 1000 telinga. Satu, karena yang mendengarkan banyak jadi asik gitu ya. Dulu belum ada HP ya. Iya, masih modern. Kalau malam aja biasanya habis pulang ngaji itu mainnya petak umpet, sambil lari-larian. Rasa solidaritasnya pun masih tinggi dibanding zaman-zaman sekarang. Sekarang agak individual, yang dipandangin hanya HP, game gitu saja ya. Mungkin sudah kemajuan zaman gitu ya, jadi rasa solidaritas pun agak berkurang, sosialisme pun udah agak berkurang. Dulu itu yang saya pas kecil, sekitar umur berapa ya, 5 tahunan. Waktu itu kan aku ditinggal merantau ibu saya ke Jakarta. Iya. Di situ saya di rumah itu saya tinggal sama nenek. Pas maghrib, nenek saya kan sholat ke masjid kan. Dulu belum ada lampu listrik ya. Kan tahun gelap suasananya. Tahun berapa itu kira-kira? Sekitar tahun berapa ya, 97 ya. 97 akhir itu
mulai ada ini, ada lampu. Nah, itu kan pas waktu mulai ada krisis moneter gitu. Di situ kan anak saya pergi ke masjid kan, masuk ke masjid, saya nungguin di luar kan. Dulu di sebelah samping masjid itu ada bangunan dam itu kan. Kalau zaman sekarang pas ronda kan. Pas saya duduk sendirian di atas ini kan, di atas ada obor nyala kan, dari barat itu terbang. Terbang lambat itu. Mungkin itu yang dinamakan panas mati kali ya. Kalau menurut saya bukan kan. Kayak telu kan. Kayak telu. Wah ya. Zaman dulu kan masih kenal sama mistis ya. Mistis. Soalnya kayak ini kan, kayak bambu, terus atasnya itu api. Oh ya, berkobar-kobar. Obor, terbang. Tapi terbangnya itu lambat kan. Agak misteri ya. Iya. Apalagi di daerah sini itu, di Kota Batang ya. Kota Batang itu kan identik dengan cerita-cerita lembutnya itu sangat ngeri. Bahkan di daerah sana itu loh, di tetangga desa kita itu loh, desa Dondong itu ya. Di situ kan ada tempat yang agak angker. Di situ kalau di desa Dondong itu kan ya, yang banyak misterinya ya, banyak mistisnya itu di tanjakan Keseban. Oh ya. Suatu dulu ada teman pas pulang dari ini main minton, itu kan diliatin sama kuntilanak. Kuntilanaknya ketawa atau nangis pas di tanjakan kan teman saya pakai motor. Nah itu ada sosok putih terbang dari ini, nyebrang jalan kan. Nyebrang jalan, terbang pas nyampe di kanan jalan, nengok kan. Nengok kayak gitu lah, serem banget. Teman saya itu lari kan, motor ngebut. Wah nggak lihat jalan rusak apa-apa ya. Saking takutnya ya. Saking takutnya. Nah pas itu kan tanjakan sebelahnya ada jembatan kan ya. Di jembatan itu ada ini kan, batu rongkeng. Oh ya, saya ingat tuh. Itu juga ceritanya banyak kan. Nah, ada satu kisah tuh di Batu Rongkeng. Jadi pamong desa ya, polisinya desa yang bernama Pak Trio itu sempat cerita tentang misteri Batu Rongkeng. Nah, pas waktu duduk-duduk di warung ya. Warungnya. Ini kan dulu sempat ini kan mitosnya batu rongkengnya ini kan, kalau dipindah maka batunya akan kembali lagi. Nah kalau dulu kan saya masih kecil kan nggak percaya gitu kan. Saya sama teman-teman didatangin tuh batu rongkengnya. Diangkat bareng-bareng mau dijeburin ke kali. Karena anak kecil kan ya, nggak tahu apa mitosnya nggak lah. Pas digotong, ditaruh di pinggir kali, terus tinggal pulang kan. Besoknya saya datang lagi, kok anehnya kan batunya udah berdiri lagi. Itu sangat misteri ya Batu Rongkengnya. Nah ini menyambung cerita tadi. Pak Trio itu ya, Pak Trio pas waktu keluar dari rumah, itu pagi melihat di Batu Rongkeng, batunya itu sudah terkapar. Kan batunya kan berdiri. Nah, sudah terkapar, dan di situ banyak sesajen. Nah, kayak ini kan ya, mungkin buat ritual apa gitu ya. Iya, zaman itu kan masih marak-maraknya cari nomor togel. Mungkin tuh orang yang cari togel. Terus Pak Trio itu kan melihat itu terkapar di tepian jalan, agak mengganggu kan, mau diangkat. Wah, pas waktu diangkat itu tersetrum, anehnya itu, sehingga terpental.
jatuh ya, jatuh. aneh ya, Aneh dia. batu bisa nyetrum. Iya, aneh banget. Lalu ia bertanya, ini batu kok aneh ya? Terus dia berkata sama sang batunya, agak gila sih. Iya. Gitu. Batu diajak bicara ya kan. Batu Ronggeng, saya mau ngangkat kamu itu bukan saya mau buang, tapi saya akan kembalikan lagi ke asalmu. Lalu batu tersebut diangkat, mau tidak nyetrum. Nah, ketika malam harinya nih, Patrio itu tidur itu seperti masuk di alam yang tak nyata. Semua dinding itu kelihatan nampak lepas, nggak ada dindingnya, transparan. Wah, lepas kelihatan luarannya. Dia agak bingung. Dia kan biasanya nggak pakai baju. Iya, mentelek gitulah. Karena gendut ya. Dia keluar, ternyata di depan rumah itu ada seorang sosok wanita cantik sekali. Nah, dan Mbak Trio pun agak terkejut dan terkagum di tengah malam pada cewek. Iya. Cantik lagi. Iya. Lalu si cewek itu ngomong, kamu bapak, kamu karena sudah menolong saya mengembalikan itu, mengembalikan ke tempat asal. Berarti itu mal yang ini kan penunggunya Batu Ronggeng mungkin ya? Iya, mungkin jelmaan dari Ronggeng. Jika Ronggeng pasti wanita ya? Kecuali Ronggeng ketek ya. Itu beda lagi. Ronggeng ketek. Nah, itu kamu mau minta apa? Ditawarin Pak Trio itu. Karena dia agak kacau dalam berpikirnya. Saya mau minta bisa terbang. Itu kalau saya pribadi sih nggak terbang kan. Ya mungkin masalah duniawi gitu. Minta motor lah, minta apa, harta yang banyak. Minta terbang. Spontan ia bisa terbang hingga keliling di kampungnya dia, sambil keliling di kampung Kasingan. Ia melihat suasana di kampung Kasingan, terbang kayak Gatot Kocok gitu katanya, terbang keliling gitu kayak Gatot Kocok. Namun kurang gagah Pak Trionya. Kalau gagah mirip Gatot Kocok ya. Setelah itu ia pulang, dia pun agak bingung, loh ternyata aku bisa terbang. Nah, lain harinya ya aktivitas seperti biasa paginya, bekerja di ladang, ambil tugas di desa. Malam harinya agak lelah, ia tidur. Ia mimpi lagi ya. Iya. Waktu itu Pak Trio belum punya rumah, masih ngikut sama mertua. Ia mimpi ketemu lagi dengan sosok wanita yang cantik itu, masih utuh. Mungkin judulnya kali ya. Mungkin karena penunggunya Batu Ronggeng yang ada di desa itu, dan Pak Trio ini sesepuhnya di situ mungkin. Iya, ditemuin terus. Iya, langsung dia mimpi itu. Pertama ia melihat ada cahaya yang keluar dari arah itu Batu Ronggeng itu, arah timur ya, masuk ke tubuhnya. Ia mimpi dikasih anak. Dikasih anak, ia pun agak bingung. Tapi setelah itu alhamdulillah, singkat ceritanya, ketika karena ia petani, menanam apa saja itu, semua tanamannya bagus semuanya. Bahkan hasilnya pun melimpah ruah, sehingga hajat ia ingin bikin rumah bisa tersampaikan, bisa bikin rumah, bahkan rumahnya pun agak mewah. Nah itulah. Kalau menurut ajaran agama kan, kalau percaya sama gituan itu gimana sih ya? Kalau dibilang musyrik apa-apa? Kalau kita percaya makhluk gaib ya, itu bukan musyrik. Kita kan mempercayai bahwa di dunia itu bukan manusia saja yang hidup di dunia, melainkan ada jin hidup di dunia, setan pun hidup di dunia.
dan semua itu pun makhluk-makhluk Allah berdampingan itu langsung ya, berdampingan. Nah, bahkan bagi orang yang bisa interaksi, bisa berbincang-bincang dengan makhluk yang astral itu, bisa berbincang-bincang. Nah, itu ya tidak musyrik kalau kita berbincang-bincang, karena dia makhluk Allah juga kok. Ya juga ini kan mitosnya ya, kayak misalnya kita buang air panas itu nggak boleh sembarangan katanya kan. Iya, tidak boleh. Bahkan baca doa dulu ya. Iya, kalau buang air panas itu tidak boleh buang di tempat selokan. Terus kalau mau kencing, tidak boleh kencing di lubang-lubang sepertinya rumah ular, kan biasanya ada lubang-lubang, tidak boleh. Terus kencing di tempat yang pepohonan yang rindang, tidak boleh, karena manusia yang tidak bisa melihat. Kalau kita tidak melihat, kita kencing, ternyata yang dikencingi makhluk lain, kan bahaya. Jadi di situ tidak diperbolehkan oleh agama. Kita harus saling menghormati dengan makhluk Allah yang tak kasat mata itu. Dan kita pun ketika lewat di tempat-tempat yang agak sintro, itu kan ya? Iya, kita kan disarankan untuk mengucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam, ya kita baca doa. Doa itu loh, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu kan anjuran baginda Nabi kita. Tidak boleh sembarangan, intinya kita harus saling menghormati makhluk-makhluk lain. Gitu ya. Tapi kebanyakan ini kan, kalau makhluk itu sering jahil. Ya, sebagian manusia aja yang jahil kok. Oh iya, kadang pas waktu ada orang yang BAB di sungai ya, jahil. Ada yang jahil di dilihatin, itu kan jahil juga. Itu manusia aja ada yang jahil, apalagi makhluk gaib seperti itu, jin, iya juga ada yang jahil. Sama dengan manusia, cuman semarah-marahnya manusia itu sama saja dengan kalau manusia marah, itu makhluk jin itu seperti tidak biasa marah. Jadi lebih ganas kalau marah ya, makhluk itu yang ditakutkan. Yang di desa sebelah itu kan juga ada Batu Gong. Itu lokasinya di daerah mana kan Batu Gong? Namanya itu desa. Desa? Desa. Iya. Desa tersebut itu sangat aneh. Sungainya Sungai Mbu. Pedukuhannya desa. Nah, kalau ada orang jauh datang ke situ mungkin agak bingung. Pak, ini desanya apa? Desa, Pak. Itu bingung ya. Otomatis ya. Ya, agak aneh. Memang ya, kita itu harus saling menghormati antar makhluk ya. Iya, mungkin dari sejarahnya dulu pasti ada ceritanya itu, ada ceritanya itu. Namun belum bisa diungkap itu. Masih sangat misteri. Berarti di daerah sini tuh aslinya banyak banget sama. Banyak. Bahkan ada satu cerita tuh di daerah desa itu ada sosok lelaki tapi udah almarhum, namanya Pak Penoh ya. Katanya itu pas waktu jalan-jalan nemuin benda antik, atau ageman gitu ya, kalau sekarang itu permata gitu ya. Terus permata tersebut dibawa tidur disimpan. Nah, sewaktu dia bangun agak tengah malam, melihat di bawahnya itu ada ular yang sangat besar. Dia terkejut, langsung lari, saking takutnya melihat ada ular di situ. Pagi harinya dia cerita dengan tetangganya. Masih itu ceritanya sama Pak Trio itu, yang Batu Ronggeng itu. Dia bercerita, Om, wah kemarin itu saya pas waktu jalan-jalan itu nemuin permata indah banget. Ketika saya bawa tidur, bangun tidur itu saya lihat
di bawah ranjang ada ular yang sangat besar. Wah, takut banget. Terus Pak Trio menyaut, wah kamu ini ada-ada aja, coba bawa sini, tak pakai saya. Pak Trio setelah dipakai Pak Trio, dia mandi di sungai. Ketika mandi di sungai itu ular-ular, semua ular di daerah situ keluar semua ngikutin Pak Trio. Saking takutnya dia lari terbirit-birit. Terus itu batunya, itu batu yang antik itu dibuang. Saking itu batu pemanggil ular atau apa itu? Ya mungkin gitu. Aneh ya, aneh ya, sulit dinalar juga itu, yang seperti tidak bisa dilogika. Nah, iya, aneh juga sih ya. Masa batu kok bisa memanggil ular? Iya. Ya itu bagi orang yang mau mencari ular ya Pak, kalau bawa batu itu yang mudah, tidak sulit. Dipakai aja ularnya udah datang semua. Celaka. Celaka. Ya mungkin ini Kang ya, mungkin cerita ini bisa bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan. Iya. Walaupun ngobrolnya ngalor itu nggak jelas kan. Iya. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video selanjutnya bisa ikutin channelnya Kang Wanto ya. Terima kasih ya, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwa kita hidup di dunia itu tidak sendirian, ada makhluk lain selain manusia, dan kita pun patut menghormati dengan makhluk lain. Janganlah kita sembarangan membuang air panas ke selokan atau kencing sembarangan di tempat pohon yang teduh atau di lubang-lubang. Kita tidak boleh, ditakutkan kalau di situ ada makhluk lain yang masih singgah sana di situ. Kalau kita menghormati dengan makhluk lain, secara otomatis kita pun akan dihormati. Itu semoga bermanfaat. Pemirsa yang budiman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.